Welcome back to my channel Sahabat Web. Oke lur, di edisi kali ini Sahabat Web akan mengulas tuntas tentang pemilihan benih rekomendasi ya, benih yang sangat recommended yang selama ini Sahabat Web pakai. Jadi sebelum kita lanjut ke penjelasan ya, kita bahas dulu tentang masalah benih. Jadi begini lur, tetap berpedoman pada 3 aspek ya. Yang pertama pengolahan lahan yang baik dan benar, yang kedua yaitu pemilihan bibit unggul, yang ketiga yaitu perawatan dan perlakuan secara terjadwal ataupun berkala, baik dalam segi pembenahan tanah, yang kedua ya lalu ada penyemprotan insek dan fungisidanya ya, yang ketiga yaitu tentang perawatan yang terjadwal. Artinya begini lur, kalau memang sudah waktunya ataupun sudah saatnya kita perlakukan ataupun kita rawat, itu jangan ditunda-tunda. Kita harus mengikuti sesuai perkembangan tanaman ya, baik dalam segi pembenahan tanah, lalu yang kedua yaitu perawatan itu tadi ya, semua yang mencakup di situ, baik pengerjaan di situ ya, itu harus kita teratur, artinya disiplin dalam perawatan tersebut. Kalau memang sudah waktunya pengerjaan, mau tidak mau jangan di besok-besok lur. Itu juga merupakan salah satu faktor ya, pendukung agar bertani sukses. Jadi jangan lupakan ketiga aspek ini ya. Yang sekarang ini kita bahas yaitu tentang pemilihan bibit unggul yang rekomendasi sesuai Balitbang. Artinya Sahabat W tidak pernah menggunakan bibit, benih ataupun calon benih asal-asalan ya. Jadi Sahabat W selalu memberitahukan selalu ya untuk menggunakan bibit rekomendasi. Bibit rekomendasi bisa dari Balitbang ataupun PKHT ya. Sahabat W sudah pernah menggunakan berbagai jenis yang rekomendasi ya, yang rekomendasi dari Balitbang ataupun PKHT. Yang pertama Sahabat W pertama kali budidaya yaitu menggunakan jenis Jupe, varietas dari Jupe. Itu alhamdulillah berhasil karena kita tetap mengikuti aturan SOP-nya ya. Lalu yang kedua ada Royal Set, lalu yang ketiga ada Raja Set, lalu yang keempat itu ada pepaya merah delima yang berasal dari Balitbu Solok ya, Sumatera Barat. Lalu saya menggunakan benih inti pernah juga ya, lalu menggunakan Agrokates Mandiri, lalu Agro Tunas Mandiri, lalu ada dari PB9 juga yaitu Botani Set. Jadi semua benih ini memiliki spesifikasi tersendiri ya, perbedaan khusus baik dari segi kulit, dari segi bobot, dari segi buah ya, bentuknya, lalu dari segi pertumbuhannya memiliki spesifikasi masing-masing, kelebihan dan kekurangannya ya dari setiap bibit. Cuman persentasenya tidak begitu terlalu banyak ya pembedanya, semua bisa dikatakan beda-beda tipis. Namun untuk saat ini Sahabat Web lebih memilih lagi benih yang sangat rekomendasi, yang sangat luar biasa, yaitu benih ini lur, dari PKHT IPB ya. Ini semenjak kenal benih ini saya tidak pernah berpaling, karena ini benih ini sangat luar biasa, ini memiliki spesifikasi yang sangat menguntungkan buat kita. Pertama yaitu memiliki daya tumbuh yang sangat baik ya, sekitar 90%. Yang kedua yaitu bentuk, tekstur dan cirinya itu ya, baik dari segi kulit, segi bobot, segi rasa, itu segi ketahanan, itu sangat diinginkan oleh pasar ya, oleh market, sangat dibutuhkan oleh market sesuai dengan speknya. Ini ya, ini adalah benih yang saat ini Sahabat W kembangkan di semua sektor, baik di utara, di timur, di barat dan selatan. Ini benih yang sangat luar biasa. Untuk cara penyemaiannya pun lur tidak perlu berbagai macam proses ya, cukup direndam saja, sekitar sampai dingin air hangat kukunya itu ya, kita bisa langsung keringkan, lalu kita bisa masuk ke media polybag lur, seperti ini lur. Kita bisa langsung masukkan,
tidak perlu menunggu lama, biasanya 5 hari ataupun seminggu dia sudah tumbuh ya, sudah tumbuh. Inilah bibit saat ini yang sahabat saya pakai. Sebetulnya semua bibit dari Balitbang atau bibit kemasan ya, itu sudah bibit silangan semua melalui proses kultur jaringan, sudah bibit rekomendasi. Namun untuk menciptakan kembali suatu benih yang bisa dikatakan maksimal, selektif, nah itu kita sendiri yang menyelektifnya. Jadi untuk masalah benih, untuk mendapatkan benih selektif ataupun populasi pepaya berbuah lonjong ataupun hermaprodit nantinya, itu kita sendiri yang menyelektifnya kembali lur. Untuk tutorial cara menyelektif sudah ada di konten sebelumnya ya lur, sudah diupload oleh sahabat well. Oke, seperti itu lur. Jadi ketiga aspek itu sangat berpengaruh penting ya, sangat berpengaruh penting terhadap suksesnya budidaya pepaya ataupun di budidaya lain, komoditi lain. Tiga aspek ini sangat berpengaruh, sangat berperan penting, sangat berkesinambungan ya. Jadi pengolahan lahan yang baik dan benar, artinya di sini kita sesuaikan dengan SOP-nya ya, baik dalam pengemburan tanah, pemberian pupuk dasar, pemberian mikroba di sini ya, mencakup juga ini dalam perawatan kita, perlakuan kita di pembenahan tanah. Lalu yang kedua yaitu pemilihan bibit unggul yang sudah saya katakan tadi ya. Jadi masalah benih kita tidak boleh asal-asalan, karena apalagi yang kita rawat ini jangka panjang. Jadi kita harus memiliki spekulasi yang cerdas di sini ya lur ya. Artinya kita harus mendapatkan hasil yang maksimal lah, intinya seperti itu ya lur ya. Lalu yang ketiga perawatan, perlakuan yang terjadwal ataupun berkala. Jadi kalau ketiga aspek ini salah satunya ada yang kita tinggalkan, itu sangat berpengaruh juga. Diibaratkan benih rekomendasi, dikatakan benih rekomendasi, namun perawatan dan perlakuan tidak terjadwal, tapi pengolahan lahannya baik dan benar. Salah satu faktornya yang tadi perawatan tidak terjadwal, itu akan menimbulkan dampak yang sangat bermasalah dan menimbulkan berbagai macam kendala nantinya ya, baik dari hama maupun penyakit, karena perawatan tidak terjadwal. Artinya tidak kita penuhilah kasih sayang kita terhadap tanaman yang kita tanam itu. Lalu apabila perawatan kita terjadwal, lalu pengolahan lahan yang baik dan benar ya, itu sudah kita jalankan, namun benihnya kita asal-asalan, itu akan terjadi suatu pertumbuhan yang tidak balance juga ya lur ya. Hasilnya nanti dikatakan buah, oke memang buah, cuman nanti hasilnya artinya di sini tidak maksimal lah. Bisa memang dia berbuah tapi tidak semaksimal apa yang kita tanam ini. Benih rekomendasi ya, itu tadi. Seperti itu. Kadang kalau benih asal-asalan ini nantinya tidak sesuai dengan yang diinginkan pasar oleh market ya, ataupun ada yang tidak sesuai dengan kriteria pasar, misalkan dari kulitnya yang mudah lebam, bisa dikatakan seperti itu, ataupun faktor lain ya, bisa dikatakan rasanya tidak memiliki rasa yang manis ya, ataupun breaknya kurang seperti itu. Ataupun yang ketiga itu mudah lunak ya, artinya tekstur dari daging tersebut tidak memiliki daging yang keras, artinya seperti itu, jadi tidak tahan lama ya. Jadi itulah ketiga aspek itu sangat berpengaruh penting terhadap budidaya pepaya California ya khususnya. Namun tiga aspek ini bisa berlaku untuk semua komoditi. Jadi sahabat we, baik di cabai, di semangka, di komoditi lain ya, baik di pepaya. Jadi sahabat we selalu menerapkan ketiga aspek tersebut untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu lur. Oke lur, jadi itulah tadi ya berbagai macam pengenalan jenis benih dari Balitbang ataupun maupun PKHT ya, yang direkomendasikan dan sangat recommended buat sahabat PW. Semoga bermanfaat juga buat
teman-teman ataupun sedulur di sana ya yang ingin bertani kembali budidaya pepaya California yang mungkin dulunya pernah gagal ya, baik dari segi pengolahan lahan ataupun dari segi pemilihan bibit ataupun dari segi perawatan dan perlakuan. Kita bisa sama-sama sharing dan sama-sama belajar, Lur. Tujuan kita di sini untuk menghijaukan terus bumi pertiwi agar tidak gersang dan bumi kita selalu menghijau. Seperti itu ya, Lur ya. Oke. Mungkin dari segi pengenalan bibit yang sangat rekomendasi dan direkomendasikan, terutama sahabat UW yang sudah berkecimpung di semua sektor ya, untuk menambah ataupun membudidaya populasi PKHT ini, benih dari PKHT di semua sektor, itu luar biasa hasilnya, Lur. Jadi sahabat UW menyarankan untuk memakai benih PKHT ini ya, Lur ya, karena luar biasa ini, Lur, sangat rekomendasi. Oke, Lur, mungkin itu saja yang bisa sahabat UW jelaskan ya. Lebih dan kurangnya sahabat UW minta maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia sejatinya tak pernah luput dari kesalahan. Namun sejatinya kita terus belajar dan terus belajar ya, karena hidup ini adalah pembelajaran untuk kita menjadi lebih baik lagi, lebih giat lagi, lebih disiplin lagi, lebih edukatif lagi, lebih inspiratif lagi. Oke, Lur, hijaukan terus bumi pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri, sahabat UW. Sip.